DC Comics adalah salah satu penerbit buku komik terbesar dan tertua di dunia. Didirikan pada tahun 1934, awalnya bernama National Comic, kemudian diubah menjadi Detective Comic atau lebih kita kenal DC. Dan DC sangat berpengaruh dalam membentuk dunia superhero. Sementara itu perusahaan yang nantinya akan menjadi Marvel baru dibentuk pada tahun 1939 saat genre superhero masih dalam proses berkembang. Namun sebelum Marvel berdiri, Superman sudah muncul di dunia komik pada tahun 1938 dan mengubah sejarah. Superhero pertama sebenarnya adalah The Phantom yang diciptakan pada tahun 1936. Namun, DC menyempurnakan genre yang baru sedang berkembang ini setelah kemunculan Superman. Dan Shazam mulai muncul di komik pada tahun 1939. Lalu, tim superhero pertama Justice Society of America dibentuk pada tahun 1940. Menurut saya, Marvel baru mulai berkembang pesat di tahun 60-an dengan munculnya Fantastic Four dan Spider-Man. Di awal, industri buku komik DC benar-benar mendominasi segalanya. Mereka adalah inovator, pencipta, dan penyempurna, tetapi itu hanya membawa DC sampai pada titik itu saja. Memang benar, DC memperluas jangkauannya dengan mengadaptasi karakter-karakternya ke dalam acara televisi dan film. Seperti Batman tahun 1966 dan Superman tahun 1978. Namun, karakter-karakter dari DC Universe yang lebih luas hanya terbatas pada film dan acara mereka sendiri. Lalu, pada 2 Mei 2008, Marvel menjadi inovator baru dengan merilis Iron Man. Marvel memulai Marvel Cinematic Universe atau lebih dikenal dengan MCU, yaitu serangkaian film dan acara yang berada di dunia yang sama dengan alur cerita yang saling terkait. Sebenarnya, Marvel bukanlah yang pertama menciptakan Cinematic Universe, tapi itu berawal pada film monster dari Universal pada tahun 30-an hingga 50-an. Mirip dengan apa yang DC lakukan pada genre superhero, Marvel menyempurnakan konsep Cinematic Universe. Awalnya, Marvel Cinematic Universe berjalan lambat untuk mendapatkan popularitas. Film-filmnya cukup diterima dengan baik, tapi tidak ada yang terlalu booming di awal. Dan itu waktu yang sama DC merilis film Nolan Batman, Superman Returns, dan Watchmen yang mana diterima cukup baik, terutama The Dark Knight yang sangat sukses. One man or the entire mob. He can wait. Film-film tersebut berdiri sendiri, tapi semuanya berubah pada tahun 2012 ketika Marvel merilis The Avengers. Dan The Avengers meraup total 1,5 miliar dolar di seluruh dunia, menjadikannya film dengan pendapatan tertinggi ketiga sepanjang masa. Film terlaris tahun 2012 menjadi adaptasi komik terlaris, film superhero terlaris, dan film dengan pendapatan tertinggi yang pernah dirilis oleh Disney pada saat itu. Bahkan satu dekade kemudian pada tahun 2022, The Avengers masih berada di posisi ke-9 film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Setelah melihat apa yang Marvel lakukan dengan Cinematic Universe mereka, akhirnya DC berpikir, mungkin konsep Cinematic Universe ini ada potensinya. Lalu ketika The Dark Knight Rises mengakhiri trilogi Nolan pada tahun 2012, film Superman berjudul Man of Steel yang sudah diproduksi selama beberapa tahun menjadi film pertama yang memulai Cinematic Universe baru DC pada tahun 2013. Awalnya disebut Snyderverse. Dinamakan demikian karena Zack Snyder, sutradara yang bertanggung jawab untuk membangun DC Extended Universe yang sebelumnya juga menyutradari Watchmen pada tahun 2009. Namun, sejak awal DCEU sudah dipenuhi dengan banyak masalah. Salah satunya adalah pilihan mereka untuk memimpin Cinematic Universe ini, yaitu Zack Snyder yang merupakan pilihan yang cukup memecah belah. Snyder adalah seorang sutradara dengan visi yang sangat unik dan bisa dibilang tidak banyak sutradara di Hollywood yang sepertinya. Semua filmnya memiliki gaya dan tone yang sangat khas dan dia ahli dalam menghidupkan komik menjadi tampak nyata dan meyakinkan. Gaya visualnya seringkali menggunakan skema warna yang monokromatik dan redup. Warna-warna dalam film Snyder biasanya sangat mencolok. Film-filmnya hampir selalu terasa seperti berasal dari dunia lain. Cara dia mengarahkan adegan, mendesain dunianya, dan bermain dengan warna. Tidak heran DC memilihnya untuk meluncurkan Cinematic Universe mereka. Namun, ada satu masalah utama. Dia kurang memahami karakternya. Dalam sebuah wawancara dengan Entertainment Weekly saat mempromosikan film barunya, Watchmen, Snyder ditanya apakah dia selalu menjadi penggemar komik, dan dia menjawab, "Saya mengenal buku komik lewat ibu saya. Saya suka seni fantasi, saya suka karya Frank Frazetta. Saya bersekolah di asrama dan di sana tidak boleh memasang terlalu banyak poster. Semua yang saya pasang agak tidak pantas, seperti gambar wanita telanjang dan pria berotot karya Frazetta." Dan anak-anak lain bingung, lalu bertanya,
bertanya-tanya, apa-apaan ini? Mereka punya poster Boy George. Sementara saya punya poster-poster Frazetta yang gila. Ibu saya melihat saya tertarik dengan komik bernama Heavy Metal dan akhirnya dia berlangganan majalah itu untuk saya. Ya bisa dibilang itu adalah komik kelas atas, tapi bagi saya komik itu lebih ke arah seksi. Saya punya teman yang mencoba mengenalkan saya pada komik normal, tapi saya menolaknya. Orang-orang dalam komik itu entah sedang berhubungan seks atau saling membunuh dan itu bukan selera saya. Tapi makin lama malah makin buruk. Dalam sebuah wawancara oleh Hey You Guys saat Snyder ditanya mengapa Batman membunuh dalam Batman vs Superman, dia menjawab begini. I tried to do it in that sort of technical way, right? I tried to do it like by proxy. You'd shoot the car that they're in, the car would blow up, or the grenade would go off in the guy's hand, or whatever. I perceive it as not him killing directly, but by sort of, if the bad guys are associated with the thing that happens to blow up, that's not really. He would say that that's not really my problem. Sort of machine gun. What's that? It's like manslaughter. Yeah, a little more like manslaughter than actual murder. Yeah. Although I would say, in the Frank Miller comic book that I reference, he kills all the time. Right? There's a scene taken from the graphic novel where he busts through the wall and he takes the guy's machine gun, and the guy's going, "I'll kill her, I promise, I swear it," and he's like, "I believe you." At the end of that, he shoots the guy right between the eyes with the machine gun, one shot. Sebagai referensi, inilah yang dia maksud. Tidak jelas apakah Batman benar-benar membunuh orang itu atau tidak, dan ini masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Sama seperti ketika Batman membunuh Joker di akhir The Killing Joke. DC mengontrak seseorang untuk memulai waralaba film mereka. Seorang kreatif yang fokus pada visual dan efek spektakuler, yang tidak menyukai komik-komik normal dan sangat berkomitmen pada visinya sendiri. Ya, meskipun itu membuat beberapa penggemar merasa aneh, dan kadang-kadang bagus untuk memiliki seseorang yang berpikir di luar kebiasaan dan memiliki visi yang sangat unik. Namun, jika visi tersebut didasarkan pada karya fiksi yang sudah sangat populer dan terlalu banyak berbeda dari aslinya, hal itu bisa menjadi masalah. Warner Bros. Meraih pembukaan terbesar kelima sepanjang masa dengan Batman vs Superman Dawn of Justice pada saat dirilis. Namun, film ini mengalami penurunan pendapatan yang buruk dan mencetak rekor dunia baru untuk penurunan pendapatan terburuk untuk film superhero, dengan penurunan sebesar 58% pada akhir pekan kedua. Batman vs Superman mengalami penurunan pendapatan yang sangat besar dengan penurunan sebesar 81,2%. Menurut Slash Film, ini adalah salah satu penurunan terbesar yang pernah terjadi pada film blockbuster. Ya, meskipun tidak ada kompetisi besar di bioskop pada saat itu. Superman mendapatkan skor 29 di Rotten Tomato dan ulasan yang umumnya negatif, dengan kritik yang banyak mengarah pada cerita yang buruk dan karakter yang tidak sesuai dengan komiknya. Sutradara dan penggemar komik lama Kevin Smith bahkan mengatakan sepertinya ada kurangnya pemahaman mendasar tentang karakter-karakter tersebut. Rasanya hampir seperti Zack Snyder tidak membaca banyak komik, tetapi hanya membaca satu komik, yaitu The Dark Knight Returns, dan bagian favoritnya adalah bagian terakhir di mana Batman dan Superman bertarung. Batman vs Superman melakukan semuanya dengan salah dalam penampilan kedua DCEU. Film ini menggabungkan cerita dari The Dark Knight Returns dan The Death of Superman. Yang keduanya adalah komik yang sangat terkenal dan penting bagi karakter-karakter tersebut, serta sangat besar sehingga butuh puluhan tahun dalam komik untuk terwujud. Dalam penampilan kedua alam semesta ini, Jimmy Olsen dibunuh, Robin sudah mati, Batman terungkap sebagai pembunuh, Doomsday muncul, Wonder Woman ada di sana, dan Justice League diperkenalkan. Cerita dalam Batman vs Superman terasa sangat acak dan terburu-buru. Dalam film ini, Darkseid hanya disinggung secara singkat, dan Superman mati di akhir. Find him! Save Martha! Secara naratif, film ini melompati setara dengan 3 film atau bahkan lebih. Begitu banyak cerita yang didapatkan dalam satu film berdurasi 2,5 jam. Dan mereka mengharapkan kita untuk terikat sesuatu untuk karakter-karakter ini. Film ini berakhir dengan konflik antara Batman dan Superman yang terasa dipaksakan dan aneh, yang sebenarnya bisa dengan mudah diselesaikan jika Superman mau. Lalu beberapa bulan setelah Batman vs Superman, DC merilis Suicide Squad yang sukses di box office, tetapi mendapat kritik tajam dengan skor 26% di Rotten Tomatoes. Banyak kritik yang menyoroti cerita keseluruhan yang buruk, penggunaan musik yang aneh, editing yang kasar, dan perubahan tone yang besar. Dari Batman vs Superman, perubahan tone ini adalah sesuatu yang ingin saya fokuskan. Melihat trailer pertama dan kedua untuk Suicide Squad, kamu bisa melihat perubahan tone yang drastis. Trailer pertama terasa suram dan lambat. Who's Milton? What? I don't remember
Randy Milton. Sementara itu, trailer kedua penuh warna dan memiliki nada yang lebih ringan. Menanggapi penerimaan negatif terhadap Batman vs Superman, DC ingin melakukan perubahan besar. Dan korban pertama dari perubahan itu adalah Suicide Squad. Selama pasca produksi, ada dua versi potongan film yang berbeda. Melakukan syuting ulang tambahan senilai $22 juta. Syuting ulang ini mencakup perubahan total pada babak ketiga dan beberapa alur cerita yang dipotong atau diubah. Termasuk hubungan Harley Quinn dan Joker yang dibuat jauh kurang abusive dan lebih menarik bagi semua penonton. Suicide Squad adalah film DC pertama dari banyak film yang mengalami perubahan drastis. Pada dasarnya, apa yang terjadi adalah karena reaksi negatif terhadap Batman vs Superman. DC melakukan perubahan besar dan membuat Suicide Squad menjadi kacau seperti yang kita lihat. Pada tahun 2018, Walter Hamada diangkat sebagai presiden film DC dan rekan pengelola DCEU, menggantikan Burke dan Chantal Nong yang menjadi wakil presiden film DC. Mereka awalnya akan mengawasi waralaba tersebut dengan Jones sebagai manajer tim produksi utama, namun Jones kemudian mengundurkan diri. Setelah Aquaman mendapat sambutan yang baik, CEO Warner Bros. Kevin Sujihara mengatakan bahwa film-film DC mendatang akan fokus pada cerita karakter individu, bukan saling terhubung. Namun, pada tahun 2021, Warner Media mengubah pendapat mereka dan mengumumkan bahwa film-film mendatang akan kembali saling terhubung. Dan pada tahun 2022, setelah penggabungan WB dengan Discovery akan mengumumkan niat mereka untuk memperbarui DC Entertainment dan produksi film DC. Presiden dan CEO perusahaan yang baru bergabung, David Zaslav, percaya bahwa DC kurang memiliki kreativitas yang koheren dan sinergi di mana mereka sedang mencari sutradara yang setara dengan Kevin Feige dari Marvel Studios. Semuanya sudah rusak sejak awal. Mereka mengontrak seorang sutradara visual yang sangat unik untuk menceritakan sebuah cerita dan memulai sebuah semesta bersama. Mengubah arah tone lebih sering daripada yang bisa saya hitung dan mengganti banyak orang yang bertanggung jawab ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Waralaba ini dikelola dengan buruk, salah perhitungan dan salah arah membuat DC menjadi sangat berbeda dari inovator, pencipta dan penyempurna yang pernah mereka jadikan. Semua yang mereka lakukan bersifat reaktif dan dibuat oleh sekelompok eksekutif alih-alih tim kreatif yang berdedikasi. Ini benar-benar menunjukkan mengapa Marvel berhasil. Film Iron Man pertama bukanlah sukses besar. Semua film Marvel sebelum Avengers mendapat ulasan yang biasa saja dan hasil box office yang cukup baik. Namun yang membedakan mereka dari DC adalah Marvel tetap konsisten dengan rencana mereka. Saat ini 4 dari 10 film terlaris sepanjang masa adalah properti Marvel. DC hanya memegang posisi 49, 33, 32, dan 25. Dan hanya satu dari film-film tersebut yang merupakan bagian dari DCEU. Meskipun menyedihkan bahwa DCEU telah menyia-nyiakan begitu banyak potensi yang hebat, saya memahami keputusan untuk memulai dari awal. Ya, jika DC yang baru ingin benar-benar sukses, yang mereka perlu lakukan adalah belajar dari kesalahan masa lalunya, tetap pada jalur yang benar dan membangun semesta berdasarkan satu visi yang terpadu. Saya memiliki keyakinan penuh pada James Gunn dan Peter Safran dan saya tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi menurut kalian, apakah jatuhnya DC disebabkan oleh para pembuat film atau para eksekutif? Apakah seharusnya Zack Snyder diizinkan untuk menyelesaikan visinya? Adakah cara untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari DCEU? Mari kita diskusikan di kolom komentar.